Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang telah diberikan. Corona, COVID-19. Virus ini tak kenapa hari ini mendadak populer, lebih terkenal daripada sang mega bintang Michael Jackson, yang tak mungkin kita tidak mengenalnya, atau juga lebih terkenal daripada nama-nama menteri di Indonesia, nama-nama DPR di Indonesia, yang mungkin tetangga kita juga tidak mengetahui. Luar biasa, trending topik virus corona ini telah melampaui batas kedaerahan, dari warga kota sampai desa, dari kantor gedungan sampai warung pinggiran, dari masjid sampai gereja, semua itu dibahas. Luar biasa. Tapi diakui ataupun tidak, akhir-akhir ini kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan ini meningkat. Ini luar biasa. Misalnya cuci tangan. Kalau dulu ini dianggap sebagai tradisi di rumah sakit saja, tidak lebih. Hand sanitizer, disinfektan. Bukankah istilah ini terasa tabu kita? Tapi sekarang berbeda. Luar biasa. Kita berharap semoga kesadaran ini berubah menjadi sebuah kebiasaan, bukan sebatas pameran. Saya Dayan Gandri, inilah oplosan obrolan pelosok santri Gerakan Pemuda Ansor. Telah hadir di sebelah kami Bapak Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Sedan, Bapak Dr. Marianto. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini kan musimnya ini musim wabah Pak. Corona ini luar biasa. Topik trendingnya luar biasa. Nah ini banyak mereka yang telah membahasnya, dari siapapun, ini luar biasa kan. Tetapi banyak juga yang mereka hanya sebatas tahu dari media sosial, dari berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini Pak, ini kira-kira pengertian corona secara definitif ini sebenarnya pasti itu bagaimana? Oh iya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dr. Joko. Saya kebetulan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sedan. Ya, di sini saya akan sedikit berbagi cerita atau berbagi ilmu tentang COVID-19 yang baru trending tadi. Seperti yang penjenengan tanyakan tadi, apa itu COVID-19 atau penyakit corona? Itu sebenarnya adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ya, oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan. Ya, yang menyerang saluran pernafasan dan telah ditetapkan sebagai pandemi global. Jadi penyakit ini pertama kali muncul di daerah Wuhan. Kemudian karena migrasi orang itu sekarang ini sudah sedemikian hebat, sehingga dari Wuhan itu banyak sekali orang-orang dari penjuru dunia yang ada di Wuhan, kemudian dia kembali ke negaranya masing-masing. Nah, dia kembali ke negara masing-masing ini ternyata tidak hanya membawa oleh-oleh berupa buah tangan. Tanpa disadari dia juga sudah membawa virus yang berasal dari Wuhan itu untuk dibawa ke daerahnya masing-masing. Nah, itulah definisi dari awal sehingga kita mulai mengenal istilah COVID-19. Itu adalah singkatan dari coronavirus disease. Ya, coronavirus disease, penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang awal ditemukannya pada tahun 2019 yang menyerang saluran pernapasan, dan penyakit ini menularnya sangat cepat. Oke, terima kasih. Kira-kira terkait dengan penularannya yang itu menyerang saluran pernapasan, kira-kira seberapa bahaya Pak untuk umat manusia atau bahkan keberlangsungan kehidupan di dunia ini? Oke, jadi kita semua belajar dari data, ya kan? Kita belajar dari data mulai dari Wuhan, mulai kejadian pertama, kemudian dinyatakan penyakit yang ada di Wuhan waktu itu, ya ternyata diteliti ada karena virus corona. Kemudian setelah ditemukan itu ternyata sedemikian cepat menular ke sekitarnya. Ya, nah ternyata menularnya ini cepat dan menimbulkan banyak kematian. Ya. Itu terutama bagi orang-orang yang
satu risiko tinggi dengan penyakit penyerta atau orang-orang dengan penyakit yang daya tahan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya menurun. Itu ternyata angka kematiannya sangat tinggi. Sehingga ini memberi perhatian kepada kita semuanya. Tapi ternyata di Indonesia ini tidak hanya orang-orang dengan risiko tinggi yang usianya tua atau dengan penyakit penyerta saja seperti penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis itu yang bisa menimbulkan kematian. Ternyata ada juga yang muda, energik, atletis, umurnya masih 30-an pun juga bisa menjadi korban. Nah, begitu juga di Indonesia. Begitu ditemukan pertama pada bulan Februari kemarin, ternyata data tiap hari sampai sekarang bukan kok semakin menurun. Jumlahnya malah semakin meningkat dan angka kematiannya juga ikut meningkat. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita bersama supaya kita saling bahu-membahu. Ayo kita perkenalkan penyakit ini kepada masyarakat, kita kenali bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana cara melakukan upaya-upaya pencegahan supaya penyakit ini tidak merajalela menyebar ke kemana-mana. Saya kira itu ya. Berarti kita sepakat bahwa penyakit ini, virus ini sangat luar biasa bahayanya. Berikutnya, kalau kita sudah mengetahui bahwa bahaya virus corona ini, kira-kira untuk mengetahui bahwa pasien itu atau tetangga kita atau orang lain itu terjangkit virus ini, bagaimana cara mengidentifikasi atau mungkin ciri-ciri atau mungkin gejala-gejala lain? Nah, ini yang sering menimbulkan keresahan di masyarakat, ya toh. Ini kita harus selektif tapi waspada terhadap definisi di awal tadi. Jadi di awal kan penyakit COVID-19 ini berawal dari Wuhan, kemudian menjalar ke penjuru dunia. Jadi cara mengidentifikasinya sebenarnya gampang. Harus ada syarat dulu. Orang atau orang atau keluarga atau teman atau kerabat yang pernah berkunjung atau menetap di daerah endemis yang ada penyakit atau ada terjadi COVID-19-nya, kemudian dia pulang ke daerah asal. Nah, dia itu berkunjung atau tinggal itu dalam 14 hari terakhir. Ya toh? Jadi kalau dia itu dalam 14 hari terakhir pernah tinggal di daerah endemis, kemudian pulang ke sini, di sini dia kontak dengan keluarga, dengan teman atau sahabat, kemudian timbul keluhan. Ya, keluhannya antara lain apa? Ya seperti orang-orang flu kayak pada umumnya, ada panas, ada batuk, ada pilek, ada seset, ada diare, ada pegel-pegel semuanya, tidak nafsu makan, mulut terasa pahit, kadang-kadang indera perasa dan penciuman kadang berkurang. Lah, itu baru kita menyatakan itu adalah termasuk ODP. Orang dalam pemantauan. Karena habis bepergian dari daerah endemis, pulang ke sini mengalami keluhan saluran pernafasan. Nah, ini tapi ODP ini belum tentu semuanya positif corona. Berarti kalau di masyarakat berbondong-bondong tiap kali ada orang yang datang dari luar kota ke sini terus semuanya diarahkan ke puskesmas, ini nggak benar juga. Karena nanti akan saya jelaskan bagaimana cara pencegahannya biar orang ini juga aman, keluarga dan lingkungan juga aman. Memang benar. Akhir-akhir ini memang ada instruksi kalau ada orang yang habis bepergian, pulang merantau dan lain sebagainya ini dimohonkan untuk melapor ke puskesmas. Ini berarti informasi itu salah betul Pak ya? Salah, itu kurang betul. Yang benar betul Pak. Nah, yang betul begini. Kita sudah membuat prosedur tetap yang sudah kita sosialisasikan kepada perangkat desa, kepala desa, Pak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil. Apabila ada warga Sedan yang baru pulang dari bepergian, merantau di daerah lain, itu yang pertama kali bisa dilakukan adalah satu, yang bersangkutan ini berdiam diri di rumah menjalani isolasi diri selama 14 hari. Yang bersangkutan. Kemudian keluarga yang sehat, ya keluarganya melapor kepada pihak desa bahwa di rumahnya
ada orang yang baru pulang dari kota. Nah, kemudian setelah itu dari desa akan didata. Kalau pasien ini di rumah dengan himbauan untuk tentunya, ojo di rumah hanya berdiam diri tok tengok-tengok, ya enggak. Otomatis dengan himbauan di rumah harus satu, makan teratur dan bergizi seimbang. Ya. Ini kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya toh. Satu, makan teratur dengan gizi seimbang. Yang kedua harus cukup istirahat. Kemudian yang ketiga, dia harus menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Dengan cara apa? Ya setiap kali harus rajin cuci tangan pakai sabun. Jaga kebersihan diri, mandi pagi sore pakai sabun, keramas, ya toh. Terus juga nek pagi disarankan untuk berjemur jam 9 sampai jam 10 itu paling enggak 15 menit sampai setengah jam. Terus dan juga makan makanan atau tambah suplemen vitamin boleh, terutama yang kaya akan vitamin C dan vitamin E, karena itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau dia itu sudah di rumah selama 14 hari dengan edukasi ini tadi, ternyata kok tanpa keluhan, ya sudah aman, nggak perlu ke puskesmas. Karena apa? Karena perintah dari pemerintah pusat, kita akan harus social distancing, menjaga jarak. Jadi kita kan semua nggak ngerti apakah yang baru datang dari perantauan ini sebenarnya dia membawa virus atau tidak. Kan kita sama-sama nggak ngerti. Karena sama-sama nggak ngerti, alangkah baiknya kalau menjaga. Karena kalau kita sudah salah penanganan, kalau semua pendatang baru kemudian diarahkan ke puskesmas, ternyata ada satu saja yang positif corona, efeknya apa? Seluruh tenaga saya juga harus dikarantina. Ya, petugas puskesmas ini juga harus dikarantina 14 hari di rumah. Terus nanti siapa yang akan melakukan pelayanan kesehatan di wilayah Sedan? Ya kan? Nah, ini maka saya mohon dengan sangat ini disosialisasikan kepada masyarakat. Biar kita semua aman, tenaga kesehatan tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Masyarakat juga merasa terlayani kesehatannya. Dan penyakit utamanya, terutama penyakit COVID-19 ini tidak menular kepada masyarakat maupun kepada petugas kesehatan. Karena data menunjukkan angka kematian tertinggi justru pada petugas kesehatan. Ya, ini kalau tidak kita jaga, itu bisa yang mau melanjutkan pelayanan kesehatan di negara ini nanti siapa? Ya, nah itulah, jadi langkah awalnya seperti itu. Jadi jangan panik kalau ada orang yang baru datang dari luar kota, isolasi diri di rumah selama 14 hari. Baik, terima kasih. Sekarang begini Pak, kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, gejala-gejalanya, ini cara penularannya ini apakah harus berpegang tangan langsung dia tertular, atau mungkin dari air minum, atau mungkin suami istri yang berhubungan badan seperti AIDS atau dan lain sebagainya. Ini kira-kira cara penularan virusnya itu kira-kira dengan model kayak bagaimana? Oke. Sampai saat ini yang masih berlaku di buku pedoman pengendalian dan pencegahan COVID dari Kementerian Kesehatan, itu cara penularannya adalah masih melalui droplet. Droplet itu adalah lewat percikan, ya, lewat percikan orang ketika batuk atau bersin, kemudian bisa langsung kepada orang, ya toh, atau percikan batuk atau bersin ini nempel ke alat-alat atau tempat-tempat yang dia singgahi. Nah, pada tempat-tempat itu, kalau itu tempat-tempat fasilitas umum, bisa jenengan ketahui. Ya, tangan ini kadang-kadang pegang meja, pegang kursi, pegang apa saja ya Pak. Nah, kemudian sebenarnya virus ini masuk ke tubuh lewat port di entry-nya. Port di entry tempat masuknya dia dari mana? Dari 3 tempat. 1 lewat mata, mukosa mata, 2 lewat mukosa hidung, 3 lewat mukosa mulut. Maka pencegahan yang paling baik itu tadi, cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena virus ini sebenarnya gampang kok, matinya pakai kena sabun, kena disinfektan yang lain yang ada di sekitar itu dia tuh mati. Tetapi kalau dia tuh menempel, itu ada yang bisa bertahan, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang sampai 1 atau 2 hari. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka anjuran kita biar tidak
menular ke semua orang atau semua orang tidak mudah tertular, ya jaga kebersihan diri dengan sesering mungkin cuci tangan pakai sabun. Kapan? Ada 5 momen cuci tangan sebelum pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun itu. 1 sebelum makan. Iya, sebelum makan. Ya toh? Itu sebelum makan. Terus yang kedua habis bepergian. Ya toh? Habis bepergian kan dari luar rumah kan ngerti. Pasti. Yang ketiga habis buang air besar. Ya toh? Habis buang air besar. Terus yang keempat habis pegang benda-benda sesuatu yang ya toh? Enggak tahu kebersihannya. Yang berpulang. Yang keempat habis kontak dengan orang lain. Itu kita harus sesering mungkin cuci tangan pakai sabun. Baik. Itu cara penularannya. Kira-kira apakah semua manusia itu berpeluang sama untuk penularan virus ini, Pak? Ya, semua orang berpeluang sama, bisa tertular. Hanya efeknya masing-masing orang itu berbeda. Tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Karena penyakit ini bisa self-limiting disease. Penyakit yang bisa, artinya self-limiting disease itu bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau daya tahan tubuh kita kuat. Gitu. Nah, makanya tadi kenapa kok jatuh korban banyak yang meninggal? Itu mungkin pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya emang lemah, kelelahan, dan juga dengan penyakit-penyakit penyerta tadi. Berarti meskipun orang-orang itu sehatnya luar biasa, staminanya luar biasa, dan olahraga teratur, berarti dia juga berpeluang sama dengan mereka yang kekebalan imunnya kurang. Ya, sama, berpeluang tetap bisa tertular. Ya. Nah, yang repot itu kan begini. Semua orang bisa tertular. Otomatis kalau orang yang sudah terkena virus ini, dia berpotensi menularkan ke orang lain. Tapi respon tubuh masing-masing orang itu beda. Ada yang kena virusnya terus sakit, ada yang kena virusnya tetap seger buger nggak masalah. Nah, yang bahaya itu kan orang yang kena virusnya dia tetap seger buger karena daya tahan tubuhnya baik. Terus dia itu pulang berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan orang lain yang daya tahan tubuhnya belum tentu sama dengan dia. Tanpa menyadarinya. Ya ini kayak arisan multi level marketing kan akhirnya ya toh. Misalnya orang baru pulang dari Jakarta, kebetulan di sana dia kerja di rumah sakit atau di tempat yang di situ ada penderita COVID-19. Dia sudah terpapar oleh virus itu, tapi dia tanpa keluhan. Karena tempat kerjanya diliburkan 14 hari, dia mudik pulang ke rumah. Wong aku sehat aja kok, ya toh. Pulang ke rumah. Di rumah karena merasa sehat, ngundang teman-temannya 10 orang. Oh, ngopi bareng, ayo tak traktir kabeh. Ning ngendi? Warung mie ayam apa bakso apa warung kopi? Nah, 10 orang ketemu, kumpul berinteraksi lah dia. Canda tawa, berjabat tangan, cipiki, ya toh. Kadang habis berjabat tangan, pegang bakwan, langsung makan di mulut. Habis berjabat tangan, terus usek-usek mata, pegang hidung. Nah, itu kan akhirnya 10 orang ini pulang ke masing-masing rumahnya, berinteraksi lagi dengan 10 temannya masing-masing. Sudah bayangkan berapa lagi orang yang akan kena? Ya, akan jadi MLM kan, multi level marketing. Tapi ini MLM dalam penularan virus. Jadi ini menarik banget terkait dengan penyakit ini karena penularannya, pemantauannya memang luar biasa. Semakin hari semakin meningkat. Kira-kira ini, Pak, kota mana saja yang merupakan ahli sebagai virus corona ini? Pertama kali ditemukan di Indonesia itu kan sebenarnya kan kasus yang di Depok. Ya, Jawa Barat. Habis dari Depok terus ke Jakarta. Habis dari Jakarta terus ada yang di Solo. Terus ditemukan lagi ada di Semarang, ada yang di Jogja. Terus ternyata sekarang ini hampir semua kota-kota besar di seluruh Indonesia sudah tersebar. Di Banjarmasin, di Papua, di Pontianak. Itu hampir semua kota melaporkan ada kejadian coronanya. Nah, ini kenapa kok terjadi? Ya karena tadi migrasi orang itu sekarang sebegitu hebatnya sehingga jarak Jakarta Surabaya itu kan hanya 1 jam, toh? Ya toh? Nah, karena jaraknya seperti itulah dan mobilisasi orang sekarang sudah sedemikian hebat,
apalagi kebijakan pemerintah dalam memutus ini, sekolah diliburkan, banyak perusahaan juga diliburkan, akhirnya karyawan banyak yang berbondong-bondong mudik. Nah, ini akan menjadi masalah tersendiri yang asalnya terkonsentrasi di satu atau dua kota akan menjadi masalah ke seluruh kota di seluruh Indonesia. Itu kalau di kota-kota lain. Kalau di Sedan, Pak, kira-kira kondisi terkini, progres virus corona di kecamatan ini kira-kira bagaimana? Alhamdulillah kalau sampai hari ini berdasarkan laporan yang masuk ke kita, berdasarkan pasien-pasien yang kita tangani itu belum ada yang positif. Atau tidak ada lah, belum ada lah, tidak ada sampai hari ini tidak ada yang positif konfirm terkena corona. Cuman berdasarkan pantauan dan laporan dari 21 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sedan, ini ada sampai semalam ya, ada 335 pemudik yang sudah melaporkan diri kepada pihak desa. Nah, ini otomatis menjadi pelaku perjalanan yang akan selalu kita pantau kesehatannya. Ya. Untuk hal tersebut, kira-kira tindakan dari Puskesmas Sedan dalam mengantisipasi, kira-kira sudah punya teknik apa atau mungkin punya program apa atau sudah menjalankan apa saja? Ya, ini otomatis kita kan ada kebijakan internal dan ada kebijakan eksternal. Untuk kebijakan internal itu kita sudah instruksikan kepada semua karyawan Puskesmas Sedan, apabila menangani pasien itu satu harus utamakan dulu keselamatan diri. Ya, jadi kita mengupayakan semua karyawan pakai alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ya yang seadanya ada di puskesmas ini kita manfaatkan dulu. Otomatis karena tadi pot di entry-nya kan dari mukosa mata, hidung, mulut. Otomatis yang kita butuhkan kan masker, kacamata, ya toh, dan sarung tangan. Ya, ini dulu yang kita punya. Selain itu, apabila kita itu juga harus berjaga-jaga kalau nanti ternyata dari orang-orang yang dalam pantauan kita itu ada yang punya gejala mengarah ke COVID-19, otomatis kita juga sudah pesan APD yang lebih lengkap, yang seperti baju astronot itu loh ya, yang baju hazmat gitu. Itu sudah kita pesan. Itu satu untuk kebijakan internal. Kemudian untuk pelayanan yang di rawat jalan sudah kita sesuai anjuran pemerintah. Yang pertama social distancing. Jadi jarak tempat duduk pasien yang menunggu antrian pun sudah kita pisah, sudah kita jarak lebih dari 1 meter. Kemudian untuk meminimalisir kontak pasien dengan petugas kami yang ada di loket pendaftaran, itu loket pendaftaran sudah kita kasih sekat plastik. Ya, nah, sudah kasih sekat plastik. Kemudian di pelayanan sendiri yang di baik itu poli umum, poli gigi maupun KIA itu juga sudah kita semuanya pakai APD dan upayakan jarak dengan pasien pun juga lebih dari 1 meter dan seminimalisir mungkin kita kontak dengan badan, ya dengan pasien. Ini di internal kita. Kemudian kita juga sudah mengantisipasi kalau ada pelaku perjalanan yang baru pulang itu masuk ke desa, ternyata kok dia itu enggak lapor ke desa malah songko wedine langsung moroneng puskesmas, itu di loket sudah kita sediakan brosur cara karantina mandiri di rumah yang benar seperti apa. Jadi kalau dia itu tanpa keluhan kan enggak perlu pengobatan. Jadi hanya kita kasih brosur, Pak, kalau emang habis perjalanan jauh kemudian tidak ada keluhan, penjenengan harus menjalani isolasi mandiri di rumah saja selama 14 hari dengan berpedoman pada protap yang sudah kita buatkan. Itu untuk yang internal. Kemudian yang ke eksternal, kami juga sudah membuat protap ini kita sosialisasikan kepada semua pemangku kebijakan yang ada di wilayah Kecamatan Sedan, baik itu dari Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, semua kepala UPT, semua kepala desa, perangkat desa, melalui ada grupnya. Ada grup Satgas pencegahan penularan COVID-19 di wilayah Kecamatan Sedan. Nah, dari grup itu kita saling bekerjasama, saling berkomunikasi bagaimana baiknya agar wilayah kita tetap terjaga tidak ada penularan COVID-19 itu. Kalau di desa ini ternyata sosialnya itu kan berbeda dengan di kota.
Menyapa itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu tidak bisa dihindari. Ini kira-kira tips menyapa orang lain yang dekat dengan kita, dan kita juga bekewoh mau salaman bagaimana, atau tidak kontak tubuh juga bagaimana. Ini bagaimana kira-kira cara menyapa orang lain yang dekat dengan kita dan kita merasa sungkan atau bekewoh. Kita kembalikan saja ke contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Yang diwajibkan itu kan salamnya, bukan salimnya toh. Ucapannya. Iya toh, iya toh. Ya kita kalau ketemu sama teman ya salam aja kan cukup. Assalamualaikum. Nah, jabat tangannya atau salimnya itu diganti dengan rasa hormat atau bagaimana. Ya, yang penting kita salamnya wajib tapi tanpa salim. Oke. Terakhir Pak, tips, saran, himbauan kepada warga semuanya saja dan khususnya untuk Kecamatan Sedan dalam rangka menghadapi pencegahan ini, kira-kira apa yang harus dilakukan atau bagaimana hal-hal yang mereka hadapi ini? Yang pertama pesan saya kepada seluruh masyarakat Sedan, jangan panik. Jangan panik. Karena apa? Karena penyakit COVID-19 ini adalah suatu penyakit karena virus yang emang menular, tetapi bisa kita cegah bersama. Bisa kita cegah bersama. Caranya bagaimana? Kita ikuti anjuran dari pemerintah. Yaitu yang pertama tadi, social distancing atau jaga jarak. Yang kedua, hindari kerumunan massa. Karena apa? Karena kalau ada satu saja di antara massa itu yang ternyata membawa virus dari luar wilayah, itu seluruh massa itu bisa berpotensi terkena penularan. Iya, MLM tadi. Ya, satu tadi jelas ya, satu social distancing, dua hindari kerumunan, kemudian yang ketiga adalah jaga berperilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang harus kita galakkan, karena kita nggak mungkin bisa memutus rantai penularan COVID virus ini tanpa berperilaku hidup yang bersih dan sehat. Padahal virusnya itu gampang mati hanya pakai cuci tangan pakai sabun. Tapi itu sebenarnya sudah mati. Tapi karena perilaku yang teledor, ya toh, habis dari mana-mana terus demok makanan, minuman terus masuk ke mulut. Nah, ini ternyata perilaku yang kurang baik sehingga bisa menularkan virus. Jadi saya himbau kepada masyarakat, budayakan gerakan Germas, gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Dengan cara apa? Dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kayak tadi, cuci tangan pakai sabun, mandi pakai sabun, syukur-syukur kalau keluar pakai hand sanitizer, sehingga tiap kali habis pegang sesuatu yang kira-kira itu tidak tahu bersih atau tidaknya, sehingga bisa disterilkan kembali. Dan yang tidak kalah penting adalah diperbaiki daya tahan tubuhnya dengan cara makan yang teratur dengan gizi seimbang. Ya, nek dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang namanya gizi seimbang. Ya harus ada unsur energinya, unsur proteinnya dari lauk pauk, ya. Kemudian unsur vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Yang ternyata kandungan vitamin C dan vitamin E bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menangkal virus corona. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat ya. Dan harapan kita badai segera berlalu. Ya toh? Jadi pandemi COVID-19 ini segera berlalu, masyarakat Sedan, Rembang, dan Indonesia pada umumnya bisa lepas dari permasalahan ini dan kita bisa kembali hidup normal, bisa beraktivitas seperti biasa. Baiklah, terima kasih Pak Dokter. Demikianlah obrolan pelosok santri atau oplosan gerakan pemuda Ansor Kecamatan Sedan bersama Bapak Dr. Joko